Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tanggabuana, Magister Akuntansi semester 1, kelompok 5, yang terdiri dari saya sendiri, Mita Soprianti, rekan saya Ibu Sulastri, dan Pananang Rustandi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan implementasi perpajakan dengan dosen pengajar Bapak Agus Puji Triyono. Adapun materi yang akan kami sampaikan ialah perpajakan kontemporer PPh Final Passive Income yang terdiri menjadi beberapa bagian materi, yakni definisi PPh Final, objek pajak, alasan dikenakannya PPh Final, dan cara perhitungan. Langsung saja ke pembahasan. Kepada Ibu Sulastri, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya share screen dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Mita. Langsung saja untuk materinya. Yang pertama, yaitu pengertian dari PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, pemotongan pajak tersebut hanya dilakukan sekali saja dalam suatu periode pajak dan tidak dapat dikreditkan bersama pajak terhutang, penghasilan terhutang. Atas penghasilan yang dikenakan PPh final ketika dilakukan perhitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambahan penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan. Selanjutnya UU PPh. Pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Objek pajak PPh Pasal 42 adalah jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan SBI. Yang kedua, bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi. Ketiga, bunga obligasi dan diskonto SPN. Empat, hadiah undian. Lima, penghasilan transaksi saham di bursa, efek dan penyertaan modal kepada BPU. Enam, penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Dan peredaran bruto UMKM. Mengapa dikenakan PPh final? Alasan mengapa dikenakan PPh final yang pertama, diperlukan adanya dukungan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Seperti yang dapat dilihat, sebagian besar penghasilan yang berasal dari instrumen investasi dikenakan PPh final. Kedua, diperlukan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi beban administrasi baik bagi pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dan yang ketiga, pengenaan PPh final tersebut merupakan bentuk pemerataan dalam pengenaan pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Atas penghasilan-penghasilan tersebut yang perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Kemudian bagaimana cara perhitungan PPh terhutangnya? Yaitu dengan mengalihkan tarif dikali dengan jumlah bruto. Selanjutnya penjelasan objek dan dasar hukum. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, diskonto, dan SBI diatur dalam PP 131 tahun 2000, Jo PP 123 tahun 2015, PMK 212, PMK 03 2018. Objeknya yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu semua wajib pajak dalam negeri termasuk BUT dan wajib pajak luar negeri baik badan maupun orang pribadi. Pemotongnya yaitu Bank dan Bank Indonesia, kemudian dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya
belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong PPh atas diskonto SBY tersebut. Tarifnya yaitu 20% dikali jumlah bruto. Pengecualiannya yaitu yang pertama, bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Panjang jumlah deposito dan tabungan sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun berdasarkan surat keterangan bebas SKB. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, Kepling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Contoh, seorang wajib pajak A menabung di Bank X dalam bentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Adanya deposito tersebut, wajib pajak A menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta atas bunga dari deposito dikalikan dengan tarif 20% dari jumlah bruto untuk mendapatkan jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank X. Maka perhitungannya akan menjadi sebagai berikut. PPh pasal 42 yang dipotong Bank X 20% dikalikan 1 juta, hasilnya 200.000. Kemudian untuk mendapatkan jumlah pajak deposito per tahunnya, maka dikalikan hasil PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank X dengan 12 bulan. Maka perhitungannya menjadi sebagai berikut. Pajak deposito per tahun 200.000 dikalikan 12 bulan menjadi 2.400.000 sehingga bunga bersih setelah dipotong pajak yang diterima oleh wajib pajak A adalah sebesar 9.600.000. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Mita. Oke, terima kasih Bu Lastri atas penyampaian materinya. Materi akan dilanjutkan oleh Bapak Nanang. Silakan Pak, dilanjut. Terima kasih Bu Mita Supriyanti dan Ibu Lastri. Terus selanjutnya, kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Satu, PP nomor 15 tahun 2009, dua, PMK 112 garing PMK 03 garing 2010. Objek pajak, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pemotong koperasi pembayar bunga tarif 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000 per bulan. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 per bulan. Contoh, Koperasi Sudaya membayarkan bunga simpanan sebesar Rp 350.000 untuk bulan Juni kepada Budi. Sedangkan untuk bulan Juli, bunga simpanan yang didapat Budi sebesar Rp 235.000. Maka besar PPh atas bunga simpanan yang harus dipotong oleh Sumber Jaya sebesar Juni 10% dikali Rp 350.000 sama dengan Rp 35.000. Juli 0% dikali Rp 235.000 sama dengan Rp 0. Ketiga, bunga obligasi dan diskonto SPN. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaannya dapat berupa jumlah bunga maupun jumlah diskonto obligasi. Pertama, pemotong. Penerbit obligasi atau konstodian, agen pembayaran atau bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode. Perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Kedua, pengecualian.
Bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menke. Bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank di luar negeri. Next. Diskonto surat perbendaharaan negara. Surat pembendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan. 12 bulan dengan selisih lebih antara satu nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana dan di pasar sekunder. Atau kedua, harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskon TSPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penginderaan pajak berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak atau berkedudukan di luar negeri dari diskon SPN. Pemotong. Penerbit SPN emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atau diskonto PSPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau perusahaan efek broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atau diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Next. 4. Hadiah undian. Hadiah undian termasuk passive income yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan peraturan yang berlaku atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh pada pasal ayat 4 pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. PP nomor 132 tahun 2000, kemudian yang kedua per 11 garing PJ garing 2015. Tarif. Pajak atas hadiah undian dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Pengenaan pajak tetap berlaku untuk hadiah berupa barang. Jika berupa barang, dasar pengenaan yang digunakan adalah nilai pasar. Motong penyelenggara undian. Contoh, PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai Rp 100 juta. Bagaimana penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia? Jawabannya adalah PP pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Oke Indonesia adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Next. 5. Saham di Bursa Efek. Saham di Bursa Efek termasuk passive income yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut sebagai pajak final yang bersifat langsung dan tidak terikat dengan pajak tahunan. Objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Kedua, tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau setengah persen dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan di perdagangan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. 3. Pemotong. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek atau emiten. Next. Bursa berjangka. Objek dan tarif. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5%. Pemotong pajak, PPh final yang dipotong oleh bursa penyelenggara perdagangan, DPP margin awal. Secara umum, transaksi perdagangan kontrak berjangka di bursa dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Pihak yang akan bertransaksi dalam suatu kontrak berjangka akan menyetor margin sesuai dengan ketentuan bursa. Yang kedua, setiap terdapat pergerakan harga, maka nilai keuntungan atau kerugian akan disesuaikan terhadap margin yang telah disetor. Ketiga, dalam hal terdapat pihak yang ingin close out, posisinya dalam kontrak, pihak tersebut dapat masuk ke dalam kontrak dengan memasang posisi berlawanan dengan posisi sebelumnya.
Pada saat ini, margin yang telah disetor akan dikembalikan dengan ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian yang dialami. Keempat, dalam hal kontrak terus dipegang sampai dengan tanggal ekspirasi, maka deposit yang telah disetor akan dikembalikan kepada masing-masing pihak dengan ditambah atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian yang dialami. Selanjutnya, pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut menyelesaikan kontrak melalui penyerahan barang secara fisik atau penyelesaian secara tunai. Penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Dasar hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Secara umum, PPh atas pengalihan tanah dan bangunan atau PPh PHTB dikenakan tarif sebesar 2,5%. Sejalan dengan pengalihan persewaan tanah dan bangunan juga dikenakan PPh Pinal. Pajak atas sewa tanah atau bangunan dikenakan sebesar 10% dari nilai sewa termasuk service charge. Contohnya seperti PT Ruby menyewa sebuah bangunan dari PKP dengan harga Rp 100 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Maka PT Ruby harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan sebagai berikut. 10% dikali Rp 100 juta sama dengan Rp 10 juta. Mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan memiliki arti bahwa penyewa harus memotong PPh sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya, di mana mekanisme ini dilakukan jika penyewa adalah pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, seperti badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, kerjasama koperasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Karena pada mekanisme ini penyewanya bukan pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak UMKM yang berlaku 0,5%. Fasilitas ini digunakan oleh wajib pajak, orang pribadi, maupun badan dengan omset tidak melebihi dari 4,8 miliar. Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022. Perubahannya terdapat pada klausul pengecualian omset bagi orang pribadi yang memanfaatkan tarif 0,5%. Atas bagian peredaran bruto usaha sampai dengan 500 juta, tidak dikenai pajak penghasilan. Jumlah peredaran bruto tersebut dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jangka waktu pemanfaatan PPh Pinal, jangka waktu pemanfaatan PPh Pinal wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dalam badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 tahun. Wajib pajak badan lainnya seperti CP, firma, koperasi, perseroan, perorangan, BUMDes, atau bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun. Peredaran bruto MKM, perhitungan peredaran bruto dikali 0,5%. Terima kasih. Kami perlu dijelaskan ininya. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Bu terima kasih Mita. kepada Bapak Nanang dan Ibu Lastri atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Pak Nanang, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Puji Priyono serta rekan-rekan yang telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.